Tidak punya modal bukan berarti Anda tidak bisa berbisnis. Mungkin Anda hari ini terpaku dengan modal, karena di luar sana banyak sekali orang-orang yang menasihati kita atau memberikan wawasan pada kita atau contohkan kepada kita bahwa bisnis itu selalu butuh modal yang besar. Tapi tidak dengan saya, karena dari tahun 2012 saya ternyata modalnya nggak gede gitu. Saya cuma punya uang Rp900.000 dan kemudian bisa menghasilkan 1,4 miliar di bulan Maret 2013, cuma 4 bulan saja. November, Desember, Januari, Februari, Maret, ya 5 bulan. Mindsetnya begini sebagian besar orang. Mindsetnya adalah ketika dia beli barang 100.000, dia menjual dengan harga 120.000. Ya, normalnya seperti itu. Banyak orang berpikir seperti itu. Makanya kalau ada order 100 produk, Anda harus menyediakan uang 100.000 kali 100 yaitu 10 juta. Untuk menghasilkan uang 20.000 kali 100 yaitu 2 juta rupiah. Ya, jadi modal 10 juta dapat uangnya 2 juta. Gimana kalau konsepnya kita balik? Anda beli barang, mengadakan barang, bisa beli, bisa apapun ya, 20.000, tapi dijualnya 120.000. Sehingga apa? Sehingga kalau Anda ada kebutuhan yang besar gitu ya, ada market merespon dengan bagus, Anda butuh modalnya nggak usah banyak-banyak. Ya, dengan 2 juta menghasilkan 10 juta dibalik. Kok bisa gitu Mas? Bisa dong, tergantung bidang bisnisnya. Makanya di bisnis coaching saya ajarkan teman-teman untuk selalu membuka pikirannya ya, bahkan pakai kertas saya latih satu-satu, yuk tulis, ya tulis, saya pandu dengan suara saya, tulis sehingga dia memiliki 40 ide berdasarkan kebutuhan. Ya, kenapa kebutuhan? Nanti saya akan jelaskan. Jadi gini, ada 3 jenis bisnis menurut saya, yaitu yang pertama adalah bisnis yang sifatnya adalah komoditi. Kenapa komoditi ya? Karena dibutuhkan orang gitu. Biasanya ini bisnis yang sifatnya kebutuhan, yaitu kebutuhan pokok. Bisa berarti bisnis beras, gula, pasir, bisnis gula pasir, dan bahan bangunan misalnya, itu komoditi semuanya. Keuntungannya tipis, ya 5% sampai paling besar 20%. Pulsa, kuota, dan seterusnya. Orang selalu mengincarnya selalu bisnis yang macam begitu. Sehingga pada saat ingin membesarkan bisnis, dia butuh modal yang besar, dia butuh suntikan dana. Kalau dia butuh suntikan dana, ya sudah. Kalau nggak bank, investor. Tapi saya nggak pakai dua-duanya. Nah, ada pilihan bisnis yang berikutnya, yaitu bisnis yang sifatnya tren. Atau orang yang membeli produk Anda karena dia suka. Contoh bisnisnya adalah kuliner, fashion. Ya, contoh-contoh bisnis ini modalnya misalnya 100.000 Anda bisa jual 200.000, atau Anda misalnya bikin kaos modal 30.000 dijualnya 75.000. Ya, antara 50% sampai 100% itu udah bagus banget. Lebih besar. Jadi kebutuhan modalnya lebih kecil, margin keuntungannya lebih tebal. Dan ada yang ekstrim, sangat tebal sekali, yaitu pilihan bisnis yang ketiga. Yang saya geluti, saya pelajari, saya kuasai sampai hari ini. Senang sekali saya sama jenis bisnis yang ketiga ini. Karena apa? Karena kebutuhan modalnya kecil, margin keuntungannya tebal. Yaitu bisnis kebutuhan spesifik. Kebutuhan tapi spesifik. Contohnya begini. Kalau ada bisnis, ada jualan misalnya jadi supplier sabun. Sabun apa? Sabun wajah. Sabun mandi. Supplier sabun mandi misalnya. Beli barangnya 2.500, jualnya 2.700. Untung 200 rupiah, atau 2.500 jual yang paling besar adalah 3.000. Itu udah bagus banget. Tapi kalau sabun jerawat tidak. Sabun jerawat itu bisa lebih besar gitu. Misalnya harga produksinya pun sama, harga produksi kira-kira 2.000 ya, jadi 3.000 sampai ke konsumen. Kalau bisnis sabun jerawat itu enggak gitu. Kalau produksinya 2.000, jualnya bisa 15.000, bisa 20.000, bisa 25.000, bisa 50.000, bisa juga 100.000. Tinggal bagaimana Anda memasarkannya. Nah, dari sini maka saya selalu memilih bisnis kebutuhan spesifik. Makanya bisnis-bisnis saya banyak ya kebutuhan spesifik. Modalnya nggak seberapa, tapi margin keuntungannya tebal. Dan di bisnis coaching, saya ajarkan pada semua peserta, produkmu apa gitu. Setelah bikin ide, kita ajarkan bagaimana memilih ide yang sesuai dengan kondisinya masing-masing. Setelah itu terus kita ajarkan juga bagaimana dari ide bisnis yang sudah dipilih terus kemudian dieksekusi menjadi bisnis beneran. Bahannya cari dari mana, kalau produksinya bagaimana, kalau harus belinya bagaimana, dan seterusnya. Sampai jadi produk, nanti habis jadi produk terus kemudian mengemasnya bagaimana. Ya. Perizinannya seperti apa. Terus kemudian kalau mau besar Mas, gimana strateginya nih Mas bisa melipat ya.
Karena bisnis macam ini menarik sekali. Contoh aja gini, kalau Anda produksi atau beli produk harga 20.000, ya 20.000, Anda bisa jual dengan harga 120.000 aja. Ini banyak banget pilihan produknya. 120.000 artinya adalah kalau diputar satu kali, misalnya dengan modal Anda 100.000, Anda dapat 5 produk, Anda jual semuanya 120.000 kali 5 adalah 600.000. Keuntungannya berapa? 500.000. Dari 100.000 jadi 500.000. Sekarang 500.000 diputar lagi, jadi berapa? 2,5 juta. Baru 2 putaran. 2,5 juta jadi berapa? 12,5 juta. 5 kalinya. 12,5 juta jadi berapa? Jadi puluhan juta, jadi ratusan juta di putaran yang berikutnya. Makanya nggak heran, di bulan November 2012 dengan modal hanya Rp900.000, di bulan Maret 2013 total omset saya adalah 1,4 miliar untuk produk pembersih mesin. Itu yang sudah saya alami, dan sekarang gilirannya saya ajarkan pada Anda, saya bimbing dari ide Anda mana gitu. Saya ajarkan kalau belum punya ide, milih idenya dan kemudian kemasannya mana, nanti cek sama saya. Oh, sudah benar nih gitu ya. Bagaimana meningkatkan nilai daripada produk Anda, dan kemudian bagaimana supaya produk Anda menarik banyak orang sehingga mudah Anda menjualnya. Kemudian sampai strategi penjualannya dibimbing sampai laris tanpa batasan waktu. Sampai jumpa dengan saya di Business Coaching, sampai jumpa di grup saya, dan saya bimbing sampai laris. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita semua rezeki yang berkah, rezeki yang murah, dan rezeki yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.